Saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, sudah seringkali kita dengar ketika mendapatkan pertanyaan entah dari muridnya sendiri atau dari orang Farisi, Yesus menjawabnya dengan sebuah perumpamaan. Tentu maksudnya agar supaya menjadi jelas justru karena memakai perumpamaan itu. Karena di dalamnya akan ditangkap sebuah nilai yang sangat jelas digambarkan oleh Yesus. Ketika mendapat pertanyaan dari Petrus, berapa kali harus mengampuni sesama yang bersalah kepadanya, Yesus mengatakan sampai 70 kali 7 kali, yang berarti sangat banyak dan tidak terbatas. Tentu itu sangat mengagetkan, karena biasanya orang akan mengampuni sampai 3 kali. Kalau Petrus bertanya apakah sampai 7 kali, berarti itu sudah ditambah lagi, sehingga sudah dikatakan sebagai murah hati, karena sudah mengampuni sampai 7 kali. Tapi Yesus menyatakan tidak sampai hanya 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Maka kepada murid-muridnya diberikanlah perumpamaan seperti kita dengar dalam Injil hari ini. Hamba itu berhutang 10.000 talenta. Kalau kita gambarkan, itu sama dengan kurang lebih 1,5 juta. Dan karena sungguh merasa tidak bisa membayar, bahkan kalaupun harus menjual segala sesuatu termasuk keluarganya, maka hutang itu dihapuskan karena belas kasih dari sang tuan. Tapi ketika ia keluar dan ada orang yang berhutang kepadanya hanya 100 dinar yang berarti kurang lebih 10.000, itu tidak mau untuk menghapuskan utang itu. Padahal ia sudah dihapuskan hutangnya sebesar 1,5 juta. Bisa dibayangkan bagaimana orang yang sudah mendapatkan penghapusan utang 1,5 juta tidak mau menghapuskan utang temannya yang hanya 10.000. Maka dalam gambaran itu menjadi sangat jelas bagaimana seharusnya orang mengampuni sesamanya karena sudah mendapatkan pengampunan yang begitu besar, tidak terhitung. Tidak bisa digambarkan besarnya pengampunan yang sudah diterima, baik dari Tuhan maupun dari sesama. Maka mengampuni sesama sebenarnya itu adalah sesuatu yang mestinya akan diberikan dengan kemurahan hati, diberikan dengan sepenuh hati. Dari dalam bacaan ini dikatakan, karena sudah mendapatkan pengampunan yang begitu. Maka soal mengampuni atau memaafkan sesama itu bukan hanya soal perasaan. Kadang-kadang orang mendasarkannya pada perasaan. Karena perasaannya belum bisa, maka ya tidak bisa memaafkan. Atau berdasarkan pikiran atau akal budi. Kamu sudah sekian banyak, saya maafkan kok masih terus saja membuat kesalahan. Sehingga kalau menurut hitung-hitungan tidak usah dimaafkan lagi. Dasar yang paling mendalam adalah dasar iman. Iman bahwa Tuhan sudah memberikan pengampunan yang begitu besar, begitu banyak, bahkan mungkin kalau dihitung-hitung tidak terampuni. Demikian pun kita menerima maaf dari sesama kita juga begitu banyak. Berapa banyak anak-anak mendapatkan maaf dari orang tuanya, dari ibu, dari bapaknya. Ketika bersalah diampuni, salah dimaafkan. Bahkan salah besar pun tetap dimaafkan karena ia adalah anaknya. Bagaimana kita sebagai orang yang sudah mendapat pengampunan atau maaf yang sebesar itu dan sebanyak itu berkali-kali tanpa batas, kita tidak akan bisa memaafkan sesama kita. Maka itu adalah sebuah pelajaran bagi kita bahwa
Kita sudah mendapat pengampunan dari Tuhan yang begitu besar, bahkan puncaknya adalah penebusan atas dosa-dosa kita melalui Yesus Kristus yang telah memberikan diri sampai mati. Kita hendaknya juga memberikan ampunan atau maaf kepada sesama kita tanpa henti, tanpa dihitung banyaknya atau tanpa diperhitungkan besarnya. Nah, kita sudah menerima pengampunan yang begitu besar dari Tuhan dan maaf dari sesama yang begitu banyak dan juga besar. Maka marilah kita mohon pada masa Prapaskah ini, kita sungguh bersyukur atas pengampunan yang kita terima, atas karya penebusan Tuhan dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Kita mohon agar supaya kita selalu terbuka untuk memaafkan sama kita, berapa besarnya kesalahan dan berapapun banyaknya kesalahan yang telah kita berikan pengampunan dengan sepenuh hati tanpa syarat. Mari kita hening sejenak.